What's up guys, jadi ketemu lagi sama Bias Paris. Dan ini adalah lanjutan dari episode minggu lalu yang mana aku membahas soal merdeka. Ya, jadi minggu lalu aku udah bahas soal merdeka dan segala macamnya. Yang buat yang belum nonton silakan kalian buka channel Disciples Media dan nonton channel Merdeka karena channel Merdeka, video tentang merdeka, karena video ini masih ada kait-mengait satu sama lain. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi gini, kalau minggu lalu kita ngomong merdeka, sekarang kita ngomong soal integritas. Jadi sebenarnya aku udah pernah buat videonya di Disciples Media, tapi nggak aku upload teman-teman karena ada kerusakan bukan kerusakan sih. Kayaknya aku lupa mic yang biasa aku pakai itu, yang biasa aku sangkutin di sini itu nyoloknya nggak terlalu kenceng, jadi agak goyang. Aku tapi nggak tahu ya. Jadi dan itu kejadiannya karena di cafe. Jadi suaranya itu karena mic-nya lepas, aku nggak tahu. Jadi yang masuk adalah suara dari cafe itu. Jadi ribut banget, suaraku nggak kedengeran gitu. Dan percuma kan kalau suaraku nggak kedengeran karena pesannya nggak akan nyampe. Kalian mau nonton apa kalau misalkan suaraku nggak masuk? Jadi waktu itu intinya ini kejadiannya sekitar 2 bulan lalu. Jadi materi ini sebenarnya udah aku persiapkan 2 bulan lalu. Dan memang untuk stok tanggal minggu depan, tanggal berapa ya minggu depan? Tanggal Rabu depan lah intinya. Intinya untuk Rabu depan, tanggal 25. Nah ini jadi aku merekamnya tanggal 17 Agustus dan ini videonya untuk tanggal 25. Nah sebenarnya 2 bulan lalu aku udah buat video untuk tanggal 25 ini teman-teman. Tapi karena kejadian yang barusan aku ceritain, jadi aku nggak bisa edit dan nggak bisa kasih ke kalian. Jadi ya udahlah, kita remake aja, nggak apa-apa. Sekaligus mungkin ada pembenahan di sana sini yang bisa mungkin mengimprove naskah atau skrip yang udah aku buat. Jadi gini, kita mau ngobrolin soal integritas. Bentar ya, aku buka KBBI. Oke, sudah ketemu. Nah, jadi integritas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Nah, integritas itu intinya itu ya teman-teman. Aku mungkin bahasanya bisa aku sederhanakan yang lebih bukan sederhana ya, bahasanya lebih ku buat supaya kita bisa lebih mengerti ya. Jadi integritas itu intinya gini, kalian adalah orang yang sama dimanapun kalian berada, di hadapan siapapun, kapanpun, dan situasi apapun. Itu bisa dibilang integritas. Misalkan kamu sama si A dikenal adalah orang yang ceria, at the same time tapi kamu orang yang emosional. At the same time kamu juga orang yang bisa berkawan dengan banyak orang gitu. Nah tapi ketika kamu pindah ke circle yang lain, nah circle yang lain B ini setidaknya akan mengenal kalian itu nggak jauh-jauh dari sifat kalian yang dideskripsikan sama si A itu, bahwa si kamu itu gini. Jadi sikapmu dimanapun kamu berada, karaktermu itu nggak berubah gitu. Itu namanya kamu punya integritas. Jadi dimanapun kamu berada, kamu tetap orang yang sama, nggak berubah gitu. Nggak mentang-mentang di depannya, katakanlah di depan orang yang pimpinan kalian jadi baik, tapi di belakang kalian bukan orang yang seperti itu. Lalu atau mungkin kalian di sekolah, kalian orang yang katakanlah kalian nakal, tapi depan orang tua kalian diem-diem, ya pa. Nah itu kalian nggak punya integritas teman-teman. Jadi integritas itu sesuatu yang membuat kita bisa tetap sama dimanapun kita berada. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki integritas? Nah, integritas itu kalau misalkan ini karena aku ambil kutipannya dari Alkitab, itu ada banyak banget. Tapi aku mau ambil dari salah satu ayat dari sebentar. Nah ini udah ketemu. Oke, jadi kutipannya adalah dari Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, mulut itu diciptakan Tuhan cuma satu nih. Cuma satu. Hidung ada 2 lubang, mata ada 2, telinga ada 2. Mulut cuma satu.
Nah, tapi dia punya satu tugas, itu untuk mengeluarkan suara atau ngomong gitu. Kalau kalian punya integritas teman-teman, mulut yang satu ini kalau kalian pakai untuk memuji Tuhan, untuk berkata yang baik, jangan sampai mulut yang sama kalian pakai untuk hal yang sebaliknya. Karena menurut ayat ini tadi, kita sudah dipakai Tuhan, atau mulut kita diciptakan Tuhan itu untuk hal yang baik gitu. Jangan sampai mulut kita dipakai juga untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini jadi kontennya agak rohani ya, tapi nggak apa-apa karena menurut kepercayaanku, aku orang Kristen, buku tentang tuntunan hidup the best adalah Alkitab ya. Ini dalam konteksku. Terserah kalau kalian beragama lain, pasti kalian punya pemikiran yang lain. Nah, tapi dalam konteksku sebagai orang Kristen, tuntunan hidupku adalah Alkitab. Dan di Alkitab dibilang di Yakobus 3 ayat 9-10 tadi ya, kita harus menggunakan lidah kita sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan. Lidah kita diciptakan, mulut kita diciptakan untuk mengeluarkan hal-hal yang baik, untuk memuji Tuhan, untuk ngomong hal-hal yang baik lah intinya. Tuhan gak ciptakan mulut kita untuk hal yang buruk. Nah, tapi at the same time kadang dari mulut yang sama juga kita bisa mencaci maki orang, ngomong kotor, bisa segala macem. Padahal mulut yang sama kita pakai untuk memuji Tuhan. Jadi ini kan hal yang gimana ya teman-teman? Itu tadi gak berintegritas gitu. Dan Tuhan gak suka dengan hal itu teman-teman. Kita gak usah ngomongin agama dulu lah. Kita ngomongin di konteks di luar agama. Orang yang seperti itu artinya apa? Munafik bisa dibilang. Karena ya itu tadi, orangnya bisa ganti-ganti gitu loh, ganti-ganti karakter gitu loh dengan cepatnya gitu. Dan itu banyak. Jadi dia kayak istilahnya kalau misalkan di circle itu two face. Ketika dia di circle A dia kayak gini orangnya, di circle B tapi dia orangnya berbeda atau malah jelek-jelekin circle A atau sebaliknya, saling menjelekkan satu sama lain. Itu namanya munafik. Dan sebagai orang yang berintegritas, yang sudah tahu apa yang harus kita lakukan, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi gunakan mulut kalian dengan baik, jaga perilaku kalian dengan baik, sehingga dimanapun kalian berada kalian bisa menjadi berkat. Bukan malah menjadi batu sandungan buat orang lain gitu. Dan yang terlebih penting adalah dimanapun kalian berada, kalian harus bisa menjaga integritas itu. Dan itu hal yang tersulit teman-teman. Aku paham sih ya, ada beberapa orang yang memang circle-nya itu doang gitu. Mainnya sama si A si B terus, nggak pernah, jarang ya, bukan nggak pernah, jarang keluar. Dan itu aku kenal beberapa orang yang memang kayak gitu dan it's okay. Nah, tapi untuk orang-orang yang katakanlah kayak aku yang setiap pergi kemana ada temen, ke kafe A ada temennya, ke kafe B ada temennya, ada kenalannya, ke kafe C ada kenalannya. Nah, di setiap kafe itu kira-kira aku apakah dikenal sebagai orang yang sama, dan apakah sikapku juga sama di setiap tempat di mana aku berada gitu. Kalau misalkan aku bukan bias Paris yang sama, aku berubah jadi bukan diriku sendiri ketika berada di lokasi yang berbeda dengan circle yang berbeda, itu artinya ya itu tadi, aku tidak berintegritas. Apalagi aku berubah ke arah yang lebih buruk gitu. Itu gimana ya? Kayak nggak cocok aja, nggak pantas aja misalkan kita jadi orang yang tidak berintegritas gitu. Jadi kalian punya prinsip hidup masing-masing dan pegang prinsip itu dimanapun kalian berada, dan jangan pernah berubah. Apa yang ingin kalian lakukan di hati kalian, lakuin aja yang baik ya, yang pasti. Jangan sampai kalian jadi orang yang sebaliknya gitu. Kalian di circle A baik tapi di circle B sebaliknya, jangan jadi kayak gitu. Jadi jadilah orang yang sama dimanapun kalian berada, dan itulah integritas yang harusnya kita miliki gitu. Dan balik lagi ke konteksku sebagai orang Kristen ya, sebagai orang Kristen aku yang harus kulakukan adalah yang diajarkan sama Yesus adalah hukum kasih gitu. Dan harusnya itu aku lakukan, hukum kasih dimanapun aku berada tanpa tebang pilih. Ya, di circle A aku bisa, tapi circle B aku nggak bisa menerapkan hukum kasih itu. Nah, itu sama sekali nggak punya integritas. Jadi yuk jaga integritas kita supaya kita makin merdeka.